atau KL-nya? Terima kasih Yang Mulia. Berbagai macam tadi sudah kami sebutkan bahwa perlinsos itu ada 3 kategori. Pertama yaitu subsidi, yang kedua bansos, dan yang ketiga jamsos. Yang menjadi domain kami itu adalah bansos dan jamsos. Jamsos itu lebih spesifik lagi yaitu pemberian bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu, yang jumlahnya sekitar 98 juta. Demikian Yang Mulia. Baik, kalau demikian pada saat penyaluran Bapak-Bapak, khususnya di Januari dan Februari 2024 itu, apakah dimungkinkan 2 bantuan atau lebih dari 1 jenis bantuan itu kemudian disalurkan secara bersamaan, fokusnya di Januari dan Februari 2024 kemarin? Apakah itu ada dan kemudian apakah 2 kementerian kemudian ada koordinasi ataukah masing-masing kemudian berjalan sendiri-sendiri? Terungkap, tujuan MK panggil 4 menteri di sidang sengketa Pilpres 2024. Akhirnya terungkap alasan Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri yang dihadirkan untuk memberikan alasan prasidang sengketa Pilpres pada Jumat 5 April 2024. Menteri yang dipanggil MK diantaranya Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto. Major Riset dan The Program Indonesian Institute Center for Public Policy Research (DII) Arvianto Purbolaksono mengatakan bahwa Hakim MK mempunyai tujuan terhadap pemanggilan 4 menteri tersebut. Tujuannya adalah untuk dimintai keterangan yang dimana semuanya akan dijelaskan secara detail pada sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024. Tidak hanya itu saja, ternyata tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dengan langkah memanggil 4 menteri tersebut yang dimintai keterangan, paling tidak akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Bagaimana yang dimaksud terkait pemanggilan ke-4 menteri tersebut perihal masalah bantuan sosial bansos yang menjadi sorotan utama publik. Akibat banyak persepsi yang ditimbulkan dari masyarakat Indonesia, bahwa bansos yang berasal dari pemerintah dituding bermaksud untuk mendongkrak kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, terutama pada pembahasan yang berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penyaluran bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional Bappenas secara tegas bukan dari bagian perlindungan sosial Perlinsos. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bappenas bukan merupakan bagian dari Perlinsos, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di sisi lain, Hakim MK yang terus melontarkan pertanyaan kepada ke-4 menteri saat di persidangan dianggap menambahkan independensi yang tidak terlalu normatif saat menyampaikan pertanyaannya. Tetapi Hakim MK terus berupaya menggali semua informasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian terkait polemik tersebut, terutama pada bansos sebagai landasan untuk penambahan informasi terhadap hakim. Karena keterangan para menteri itu memang menjadi hal yang penting untuk membantu para hakim mengambil sebuah keputusan, sehingga bisa memberikan keputusan yang tepat. Dari penyampaian ke-4 menteri yang saat dihadirkan dalam sidang, sangat berdampak untuk mengubah pandangan maupun persepsi masyarakat agar MK kembali pandang positif. Lantaran sebelumnya, MK dituding salah satu lembaga yang diduga tidak menunjukkan sikap independensi yang hanya berfokus upaya meloloskan salah satu paslon tertentu saja. Ketika ditonton secara luas oleh publik dan juga kemarin meminta keterangan menteri, seharusnya bisa menjadi salah satu titik tolak bagaimana perubahan persepsi masyarakat terhadap MK menjadi lebih positif. Dalam hal ini, 2 perkara yang dibahas dari pengajuan permohonan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan nomor register 1/PHPU Pres Strip Romawi 22/2024
Kemudian permohonan yang diajukan dari pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dengan nomor register 2-PHPU.Pres/Romawi 22-2024, akhirnya menemukan jawabannya. Sontak, MK telah menjadwalkan pengucapan keputusan atau ketetapan dari hasil proses PHPU Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada Senin 22 April 2024. Bagaimana pandangan Anda? Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel. Perlindungan sosial di situ, ya Bu Menko ya, fungsi perlindungan sosial, yang kemudian muncullah bantuan sosial. Itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu bantuan sosial itu. Yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya risiko sosial. Nah, berkaitan dengan ini saya ada beberapa pertanyaan ini kepada Pak Menko maupun nanti kepada Ibu Menteri. Seberapa besar sebetulnya risiko sosial yang terjadi di 2023, kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024, sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan perlinsosnya itu sekitar 50 triliun ya Bu ya. Nah kemudian di situ yang menjadi persoalan adalah apakah memang di awal-awal tahun, itu adalah dimulai dari Januari Februari ya, di mana tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun atau saat-saat politik seperti itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicairkan. Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu? Apakah memang itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicairkan untuk perlinsos? Itu mohon nanti bisa dijelaskan di awal tahun itu. Apakah pada saat di awal tahun itu juga itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment yang tadi berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 huruf E itu sudah dilakukan. Ini karena kalau bicara dalil pemohon ada yang mengatakan itu ada automatic adjustment, benar nggak sih itu? Kami mohon nanti Ibu bisa menyampaikan atau Pak Menko bisa menjelaskan benar nggak ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada info yang berkembang juga yang perlu kemudian mendapatkan tanggapan dari Pak Menko dan Ibu Menteri. Apakah benar bahwa ada penahanan anggaran dari kementerian lembaga untuk realisasi bantuan sosial di awal tahun itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan penjelasannya. Selanjutnya adalah, kalau saya baca, ini kembali ke Bu Risma kalau yang satu ini. Di dalam Undang-Undang 11 2009, itu soal kesejahteraan sosial, itu sebetulnya nggak mudah ternyata untuk bisa merealisasikan orang yang mendapatkan bantuan, itu nggak mudah ternyata. Saya lihat ada SK Menteri Sosial di sini, artinya ada data terpadu penanganan fakir miskin, ya DTPFK, dan data orang tidak mampu atau OTM. Dan itu harus diverifikasi dan divalidasi. Dan seolah-olah ada peng-SK-annya terhadap mereka-mereka itu. Nah pertanyaan saya adalah, terkait dengan yang didalilkan pemohon ya itu menyampaikan bahwa begitu banyak bansos yang digelontorkan itu, apakah mereka itu termasuk yang dalam data DTPFK atau data OTM di situ, atau memang sebetulnya Pak Menko ada data yang lain yang kemudian itu bisa tervalidasi siapa yang menerima terkait dengan hal ini. Nah, ini mohon nanti dapat ditambahkan. Kemudian berkenaan tadi ada beberapa bansos-bansos juga, karena begitu banyak undang-undang itu ya, bisa jadi begitu banyak juga bansos yang keluar dengan menggunakan terminologi perlinsos itu. Nah, itu apakah itu juga di bawah koordinasinya Ibu Mensos seperti itu ya. Itu saya mohon ada tambahan soal itu, termasuk juga soal skema perlindungan sosial ya dan bantuan sosial bagi pekerja sosial. Di situ juga ada bansos sebetulnya. Ya, jadi ada banyak pos bansos, salah satunya di Undang-Undang 14 2019 tentang pekerja sosial. Itu bagaimana kemudian skema bansos yang ada di situ, apakah ini juga merupakan wilayah yang berada di kewenangannya Ibu Mensos ya. Berikutnya saya khusus kepada Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga. Nah, ini kalau kemudian dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini ya, bahwa ada kenaikan harga beras ya kisaran pada bulan Januari Februari 2024 ya, sehingga muncul kemudian ada yang menyampaikan, ini benar atau tidaknya mohon nanti diklarifikasi, ini karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk bansos sehingga menyebabkan stok beras nasional itu menjadi berkurang. Apakah memang ada isu seperti itu? Itu mohon dapat nanti diberikan penjelasan. Dan saya menegaskan kembali tadi yang disampaikan oleh Ketua, bagaimana sebetulnya pola koordinasinya melihat berbagai macam undang-undang termasuk peraturan teknisnya itu yang begitu banyak dan begitu rupa, itu bisa terkoordinasi sehingga sasarannya menjadi tepat gitu loh, sesuai dengan tujuan dari pasal 34 untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Saya mohon itu saja penjelasan dari Pak Menko maupun Ibu Menteri. Terima kasih.